dengan konvensi CITES, CBD, Ramsar, IUCN, dan ACB. Bersama kita jaga dan kelola keanekaragaman hayati Indonesia sebagai titipan generasi mendatang. Baik, terima kasih. Mungkin dalam hal ini kami ingin menjelaskan sedikit saja terkait dengan konteks One Health, mengingat keanekaragaman hayati di 3 level, ekosistem, spesies, dan genetik, maka direktorat kami bekerjanya pada 2 level, di level jenis dan di level genetik. Dan dalam konteks One Health ini kami bekerja sesuai dengan Undang-Undang 41 ya, Undang-Undang 18 ya 2009 dan diperbaharui dengan Undang-Undang 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kami bekerja dalam lingkup medik veteriner, di mana kesehatan hewan termasuk di dalamnya adalah kesehatan satwa liar, mencakup juga menjadi bagian dari kesehatan lingkungan, sehingga kita bekerja pada level konservasi in situ, yaitu melestarikan satwa di habitat alamnya, dan pada level konservasi ex situ, bekerja di luar habitat alamnya. Kita dalam konteks One Health adalah menjamin bahwa satwa-satwa baik yang berada di dalam habitat maupun di luar habitatnya adalah dalam kondisi sehat, sehat dengan lingkungan sebagai habitat alami dari satwa liar itu sendiri. Mungkin itu penjelasan singkat kami, dan kami akan bisa lanjutkan dengan mungkin pada sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Indra, saya kira tadi sudah jelas sekali apa yang beliau sampaikan. Kita akan berdiskusi dalam talk show ini. Untuk ketiga narasumber akan kami berikan kesempatan, tapi sebaiknya sebelum memulai bahwa tadi masing-masing sudah menyampaikan tupoksinya, masing-masing juga sudah menyampaikan concern terhadap One Health. Jadi saya sangat berterima kasih. Dari tahun 2012 kita semenjak berdirinya One Health SIHUN, ASEAN One Health University Network, kemudian secara resmi kita sudah ikut sejak 2012 dengan One Health ini. Nah, saya kira gambaran tadi ini dari ketiga narasumber yang begitu kompeten pada bidangnya masing-masing, saya melihat ada beberapa poin seperti disampaikan Dr. Didik tadi. Itu sebenarnya masih ada KLB dan wabah, sedangkan di pertanian adanya cuma wabah. Nah, mungkin ada ini karena yang kita lakukan dalam One Health ini adalah menghadapi masalah-masalah yang sangat kompleks. Nah, masalah kompleks itu tidak bisa diselesaikan sendiri antara di kesehatan sendiri atau di kesehatan hewan sendiri ataupun di lingkungan hidup. Karena masalah ini adalah merupakan masalah kompleks sehingga kita harus bekerja lintas sektoral. Nah, inilah pentingnya One Health di dalam melakukan kerja lintas sektoral. Nah, lintas sektoral itu tidak hanya bidang kesehatan saja, tetapi juga dalam bidang sosial, komunikasi. Tadi Dr. Fajar sudah menyampaikan, kita yang penting itu adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, kolaborasi lintas sektoral itu yang paling penting di dalam One Health. Tidak kita melepas jaket kita masing-masing, tetapi mari kita bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan satu masalah yang sama, yaitu zoonotic disease dan emerging infectious disease. Saya kira tadi sudah terungkap dengan baik, maka kesempatan pada sesi 3 ini saya kira dari narasumber, tadi ketiga narasumber, kita sudah mendapatkan beberapa catatan yang antara lain adalah pengendalian penyakit zoonotik ini secara global, itu setelah melalui pendekatan One Health, karena kita tidak bisa lagi dengan pendekatan masing-masing dari penyakit hewan ditangani oleh dokter hewan, penyakit manusia ditangani oleh dokter dan lingkungan ditangani oleh KLH. Saya kira tidak bisa lagi karena itu merupakan integrated approach. Jadi pendekatan tadi sudah disampaikan bahwa One Health itu adalah lintas sektoral. Jadi pendekatannya adalah transdisiplin. Jadi bukan satu disiplin dokter ataupun dokter hewan ataupun insinyur kehutanan, tetapi adalah kita lintas disiplin atau transdisciplinary approach pendekatan. Jadi kita tidak merubah
cara kita bekerja masing-masing tetapi how we do it. Jadi bagaimana kita bekerja bersama-sama. Itulah makanya kita harus duduk bareng di dalam satu meja, mencari satu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini. Nah, oleh karena itu maka sekarang sudah bergeser jadi penanganan penyakit zoonotik dan emerging itu melalui pendekatan One Health. Jadi kita harus bekerja lintas sektoral. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat tadi Dr. Fajar sudah menyampaikan, Dr. Didik juga menyampaikan bahwa penyakit pada manusia itu kalau saya tidak salah menurut WHO itu sekarang ada 1116. Itu 62,3% itu adalah animal origin. Artinya kalau kita di depan dokter hewannya bisa menyelesaikan dengan baik, maka 62% penyakit manusia itu bisa ditangani dengan baik. Nah, 75%-nya itu bagian dari dokter Indra tadi. Jadi 75% dari itu adalah dari wildlife. Jadi termasuk pandemik yang ada sekarang, baik itu SARS-CoV-2, kemudian Ebola, West Nile, dan MERS-CoV, dan sebagainya, itu adalah bersumber dari wildlife. Nah, oleh karena itu, ketiga bidang ini, terutama dari Bapak-Bapak narasumber, kami menyampaikan bahwa perlu kita melakukan penguatan kapasitas dan dukungan kepada pemerintah dalam menangani penyakit-penyakit yang tadi saya sampaikan. Tadi Dr. Fajar juga sudah menyampaikan bahwa dukungan terutama untuk penyakit emerging dan infectious disease seperti ada African swine fever, kemudian ada Ebola, ada ada MERS-CoV, ada yang sekarang COVID-19. Nah, saya kira kita memerlukan ketiga disiplin ini perlu duduk bareng bekerja bersama-sama. Saya kira itu yang menjadi pengantar kami sehingga memberikan kesempatan pada teman-teman atau mahasiswa atau praktisi untuk melakukan, terutama bagi Bu Indra ini sering terjadi spillover Bu dari wildlife ke hewan ternak ataupun ke manusia. Itu. Nah, spillover ini harus kita bisa mengidentifikasi patogennya. Sekarang dengan tool yang baru seperti metagenomic kita bisa melakukan sebelum terjadi kasus, kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah, oleh karena itu kami buka diskusi. Saya kira pertanyaan pertama itu adalah tadi dari Pak Kementan, dari Pak Fajar, mungkin tadi Bapak menyampaikan ada beberapa istilah yang mungkin belum dipahami oleh adik-adik mahasiswa ataupun bapak-bapak yang ikut di dalam talkshow ini. Mungkin perlu dijelaskan kepada kami bagaimana tadi ada driver itu loh Pak. Jadi tadi dikatakan ada penyebab terjadinya emerging infectious disease yang disebut dengan 5 drivers. Mungkin itu perlu disampaikan oleh Dr. Fajar terlebih dahulu. Baik, terima kasih Prof. Wayan Artama. Bapak Ibu sekalian dan khususnya adik-adik mahasiswa, jadi memang kita ketahui bahwa penyakit infeksi baru ini ada beberapa tempat ya atau titik di mana dia sering atau lazim muncul ya, misalnya di tempat-tempat yang sifatnya sangat mudah untuk memfasilitasi agen penyakit itu masuk menginfeksi ke tubuh hewan, kemudian dia menyebabkan penyakit baik itu klinis maupun subklinis. Nah, faktor-faktor yang mendorong munculnya penyakit di suatu titik atau di suatu area atau bahkan di suatu negara itu yang disebut drivers ya. Contohnya misalnya disebabkan adanya perubahan ekosistem di hutan sehingga di satwa liar muncul penyakit. Kemudian di perkotaan yang di mana terjadi suatu proses stres yang tinggi ya, baik itu karena kegiatan aktivitas yang sangat tinggi, kemudian ketersediaan makanan yang kurang bagus misalnya. Nah, ini sehingga menyebabkan terjadinya lebih mudah memfasilitasi terjadinya muncul suatu penyakit infeksi baru. Nah, itu yang disebut driver. Sedangkan kalau yang titiknya itu sendiri disebut hotspot ya. Misalnya contohnya Indonesia ini salah satu hotspot dari penyakit infeksi ya. Karena Indonesia adalah salah satu negara tropis, ya, negara tropis yang mana mikroorganisme akan tumbuh dari awal tahun sampai akhir tahun gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu.
Kemudian juga misalnya Indonesia sekarang sudah mulai banyak pembangunan infrastruktur yang mana mungkin beberapa ada yang pengelolaan lingkungannya kurang bagus misalnya, atau perubahan dari lingkungan ya, sehingga di situ bisa memunculkan menjadi daerah yang sebagai hotspot ya. Dan drivernya misalnya saja begini contohnya, penyakit antrak dulu dari zaman Belanda di Indonesia memang sudah ada. Dan dulu mungkin kalau ada sapi yang kena antrak dikubur. Nah setelah sekian puluh tahun, kemudian tanah itu dibikin perumahan, digalilah pondasi atau menggali sumur tanpa disengaja, tidak tahu di situ ada bekas antrak, sehingga bekas kuburan antrak itu kebuka tanahnya ke atas ke permukaan. Nah pada saat itulah kalau ada spora dia bisa muncullah menjadi vegetatif dan menginfeksi ke hewan, misalnya seperti itu. Nah itulah yang menjadi driver ya. Saya kira begitu, mungkin mudah-mudahan memberikan penjelasan ini. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Dr. Fajar. Saya kira masih ada satu lagi yang dari bidang kesehatan hewan. Itu kan kita sekarang ada tren dari masyarakat untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak layak dimakan biasanya seperti zaman dulu. Sekarang ada food safety. Ini krokodil aja sekarang dimakan, itu gimana Pak Dr. Fajar? Itu perilaku lifestyle ini ya. Ya, saya kira itu juga bisa sebagai salah satu driver ya, di mana ada tren-tren tertentu, misalnya exotic food ya, atau food eksotik ya, yang aneh-aneh lah gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi sebagai driver. Kemudian juga ada hobi-hobi baru ya untuk memelihara hewan-hewan tertentu ya. Misalnya sekarang ada yang pelihara kelomang aja dipelihara ya, tahu ya, kelomang yang keong di laut itu ya, bukan keong sebenarnya, itu sejenis hewan yang suka dimainin kita lagi kecil ya, yang seperti keong tapi dalamnya tidak seperti keong. Nah itu sekarang sudah menjadi hewan peliharaan ya, ada yang pelihara ular, ada yang pelihara tikus dan macam-macam ya, yang hewan liar lah. Itulah yang bisa juga menimbulkan risiko ada terbawanya penyakit-penyakit yang sifatnya zoonosis, seperti itu Prof. Ya, terima kasih Dr. Fajar. Saya kira tadi sudah disampaikan seperti antrak, kejadian 2 kali di kota Yogyakarta, di Kulon Progo dan juga di Gunung Kidul, bahwa kami melakukan penelitian, jadi jauh 1,5 kilometer dari tempat sapi disembelih itu, kita masih dapatkan sporanya di sungai. Jadi hari berikutnya ada satu sapi yang mati karena terpapar dari spora antrak. Jadi begitu berbahayanya antrak, saya kira 50 tahun sampai 100 tahun itu masih bisa terjadi seperti tadi, adanya land use, penggunaan lahan, itu akan mempengaruhi terjadinya emerging atau re-emerging infectious disease ini, seperti antrak. Saya kira terima kasih Dr. Fajar, masih ada lagi berikutnya, masih kesempatan. Untuk ke berikutnya Dr. Didik, saya kira kami persilahkan bagaimana tadi ada spillover, bahwa bagaimana driver atau spillover itu terjadi untuk emerging infectious disease, terutama di bidang kesehatan. Jadi spillover dari wildlife atau dari hewan ternak ke manusia. Nah mungkin Dr. Didik bisa menjelaskan bagaimana kita harus bisa mengurangi terjadinya spillover atau transmisi penyakit dari satwa liar atau dari hewan ternak ke manusia. Nah, saya kira core-nya adalah Dr. Didik di bidang kesehatan ini. Monggo, kami persilakan. Masih mute, Dok? Ya, oke. Terima kasih Prof. Wayan dan Ibu